Kisah Tan Unggal ini berkaitan dengan sejarah kerajaan Sambas Purbakala sebelum masuknya ajaran Islam. Pada masa itu rajanya bergelar Nek, salah satunya bernama Nekriu. Setelah masa Nekriu, pada sekitar abad ke-15 Masehi, muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal yang terkenal sangat kejam. Kisah ini bermula saat keponakan raja dan rombongannya pergi berburu ke hutan. Ketika sedang berburu, tiba-tiba rombongan tersebut dikejutkan dengan tangisan suara bayi. Semua orang di rombongan tersebut berpikir, di hutan belantara seperti ini dari mana asal suara tangisan tersebut. Kemudian keponakan raja langsung memberikan perintah kepada seluruh prajurit yang ikut berburu untuk mencari dari mana asal suara bayi itu. Setelah sekian lama mencari, ternyata suara bayi tersebut berasal dari rumpun bambu petung. Prajurit langsung diperintahkan untuk menebang pohon bambu tersebut. Salah seorang prajurit langsung menebas salah satu batang bambu yang terdengar suara tangis bayi dan prajurit lainnya menahan agar batang bambu itu tidak tumbang. Setelah putus dengan beberapa kali tebas, batang bambu itu perlahan-lahan mereka baringkan. Kemudian mereka mulai mengecek tiap ruas bambu agar tidak salah potong. Semua rombongan terkejut dan takjub saat ruas bambu terbelah, terlihat seorang bayi mungil di dalamnya. Saat menangis kencang terlihat jelas satu buah gigi taring kecil yang bentuknya aneh di gusi bayi itu. Masih dalam keadaan takjub, tanpa pikir panjang, keponakan raja langsung memutuskan untuk memungut bayi itu. Kemudian rombongan itu membawa bayi yang ditemukan di dalam bambu tersebut ke istana untuk dipertemukan dengan Raja Sambas. Saat melihat rombongan tadi membawa bayi yang ditemukan di hutan tadi, raja keheranan dan tertegun sembari meminta rombongan menceritakan asal-usul bayi tersebut. Setelah mendengar asal-muasal bayi itu, Raja Sambas langsung mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Ia sangat senang melihat bayi itu, karena Raja Sambas pada saat itu belum mempunyai anak. Kemudian anak itu ia beri nama, Tan Unggal. Makna Tan sendiri diambil dari gelar kebangsawanan kerajaan Sambas. Ia tidak diberi gelar Raden atau Pangeran atau Urai karena ia bukan asli dari keturunan raja. Untuk makna dari Unggal digunakan karena bayi tersebut hanya memiliki gigi tunggal berbentuk taring aneh dan tunggal saat ditemukan atau tidak ada bayi lain yang ditemukan di rumpun bambu, serta ia tidak mempunyai ibu yang melahirkannya. Singkatnya Tan Unggal dibesarkan di lingkungan istana Sambas layaknya seperti anak sendiri, hingga tumbuh dewasa, berani, mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi dan dipercaya akan menggantikan posisi Raja Sambas untuk memimpin kerajaan Sambas. Ia menikahi rakyat biasa menjadi istrinya dan dikaruniai dua orang anak, yaitu laki-laki yang diberi nama Bujang Nadi dan perempuan yang diberi nama Dernandung. Pada saat Tan Unggal memerintah kerajaan Sambas sekitar abad ke-15 Masehi, ia terkenal dengan raja yang kejam karena sifat yang sombong, kejam, dan zalim dengan rakyatnya. Dia memimpin dengan sewenang-wenang, apa yang ia katakan dan semua keinginannya harus dilaksanakan walaupun hal tersebut dibenci oleh rakyatnya. Pada zamannya kerajaan Sambas tidak mudah diserang kerajaan lain. Bahkan pasukan Majapahit pun tidak berani memasuki wilayah kerajaan Sambas karena kehebatannya dan mendengar kalau Tan Unggal adalah setengah siluman. Gelar setengah siluman disandang oleh Tan Unggal akibat ia senang memakan sambal asam yang bercampur darah manusia. Awal cerita ia gemar menikmati sambal asam dengan darah manusia, saat tukang masak kerajaan menyajikan sambal asam bercampur darahnya secara tak sengaja. Saat membuat sambal dengan rasa takut yang teramat sangat, membuat jari kelingking tukang masak itu teriris pisau hingga darahnya mengucuri sambal yang dibuatnya. Tan Unggal bertanya kepada si tukang masak tentang rahasia sambal dinikmatinya tadi terasa enak. Si tukang masak pun tidak berani untuk berbohong, ia menceritakan bahwa sambal asam itu sudah bercampur dengan darahnya sendiri. Semenjak kejadian itu Tan Unggal memerintahkan kepada tukang masak setiap kali membuat sambal asam dan makanan lainnya harus dicampur dengan darah manusia. Rakyatnya pun menjadi korban kegemaran Tan Unggal menyantap makanan bercampur darah saat si tukang masak tidak mampu lagi memberikan darahnya setiap kali memasak. Kekejaman Tan Unggal bukan hanya pada rakyatnya, bahkan anaknya, Bujang Nadi dan Dernandung pun merasakan kekejaman Tan Unggal. Pada masa hidupnya Bujang Nadi sangat suka memelihara ayam jago dan Dernandung paling suka untuk menenun kain sampai-sampai dia pernah mendapatkan hadiah berupa mesin tenun yang berlapis emas. Tiap hari Bujang Nadi dan Dernandung hanya diperbolehkan bermain berdua saja, karena Tan Unggal sangat membenci mereka jika mereka berteman dengan rakyat biasa. Setelah kejadian itu, Raja Tan Unggal semakin kejam dengan rakyatnya, semakin menjadi-jadi bengisnya dan terus meminta darah manusia. Rakyatnya yang tidak tahan lagi dengan sikap Tan Unggal,
akhirnya melakukan perlawanan hingga Tan Unggal terbunuh. Matinya Tan Unggal terdengar kemana-mana, daerah Sambas tidak tertinggal dan menjadi daerah terbuka untuk pengunjung. Kabar matinya Tan Unggal terdengar hingga ke Majapahit, dan akhirnya melakukan perjalanan ke Sambas dengan nama Ekspedisi Jawa I. Mungkin nama ekspedisi ini menjadi nama sebuah wilayah di Kabupaten Sambas yaitu Jawai, saat rombongan Majapahit singgah di wilayah muara laut yang berujung ke Sungai Sambas. Cerita ini diturunkan dari generasi ke generasi. Pesan yang dapat diambil dari cerita rakyat ini adalah, jadilah pemimpin yang baik, tegas dan bijak, supaya yang kita pimpin dapat mempercayai kita sebagai pemimpin, dan jadilah ayah yang baik dan perhatian supaya dapat menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nantikan video selanjutnya di Cucu Story.